Oke, baik. Shalom. Selamat malam semuanya ya. Terima kasih sudah. Halo, Ya, topik pembahasan kita hari ini di pendalaman Alkitab tentang doktrin Kristologi atau tentang Yesus Kristus adalah Tuhan ya berdasarkan Injil Yohanes. Ya, Injil Yohanes. Tadi Injil Yohanes itu adalah Injil yang memaparkan data fakta tentang Yesus Kristus, terutama dalam hal keilahiannya, kealahannya. Ingat di Selasa yang lalu kita sudah belajar juga pembuktian hal itu ya. Ya, hari ini kalau kemarin tentang apa ya? Yesus setara dengan Bapa ya, betul ya? Kalimatnya. Ya, iya Pak, betul Pak, betul Pak. Yesus setara dengan Bapa ya. Oke, baik. Nah, jadi bagaimana mencari data fakta pembuktian bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Itu di Injil Yohanes sangat-sangat jelas, ya, sangat jelas. Juga kitab-kitab yang lainnya. Jadi kita harus tuntaskan menurut Injil Yohanes. Nah, kesempatan ini diambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Sebelum kita lanjutkan, minta tolong satu orang membaca Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Ayat ke-6. Oke, silakan. Satu orang bisa Buka bantu. Yohanes pasal 14 ayat 6. Hmm. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Amin. Ya, ini adalah perkataan Yesus langsung ya kepada murid-muridnya pada saat itu. Perkataan ini adalah satu ucapan ilahi. Ya, artinya menunjukkan kealahan dari Yesus Kristus. Ya, dan ayat ini sudah cukup banyak yang membaca lalu mereka menjadi percaya tentu karena pekerjaan Roh Kudus. Terutama murtadin itu banyak kan mereka percaya ketika membaca ayat ini. Mengapa? Karena di ayat ini ucapannya itu ya ucapan Yesus, belum pernah ada satu tokoh ataupun pemimpin agama, pembuka agama yang pernah berkata demikian. Ya, tidak satu pun kecuali Yesus sendiri yang pernah berkata demikian. Mengapa Yesus berani berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya karena dia adalah Allah. Asal usulnya bukan dari dunia ini. Asal usulnya itu adalah dari sorga. Ya. Nah, jadi untuk mengetahui Yesus atau mengenal Yesus itu adalah Tuhan. Atau mengenal Tuhan Yesus itu dari karyanya. Yaitu karya keselamatan. Ya, karya keselamatan. Nah, oke, sekarang coba diperhatikan. Nah, ini penting mengapa? Karena hari-hari ini ya kembali pengajaran-pengajaran sesat itu semakin marak ya. Ada lagi dari Korea baru-baru ini ada istilah saya lupa itu namanya itu. Nah, itu yang sudah di-share di grup kemahasiswaan. Mudah-mudahan kalian nonton itu ya dari Korea yang mengatakan bahwa keselamatan itu bukan hanya di dalam Yesus, tapi keselamatan itu harus dihubungkan dengan Yohanes kedua. Siapa itu Yohanes kedua? Yaitu pemimpin gereja gereja sesat itu, Yohanes kedua. Nah, itu. Nah, ini udah seperti apa itu gereja akhir zaman ya. Pendirinya John Smith. John Smith itu juga berkata demikian. Nah, dia adalah Yesus kedua, gitu harus percaya. Jadi tidak cukup hanya percaya kepada Yesus, tapi juga harus percaya kepada Dia. Ya. Nah, sebagai utusan yang harus percaya maka diselamatkan begitu ya. Oke, nah sekarang kita penting untuk memahami dengan baik. Jadi harus mahasiswa atau jemaat atau siapapun harus terus-menerus mengembangkan pengetahuan, ya, mengembangkan pengetahuannya, kapasitasnya tentang doktrin teologi. Karena mengapa demikian? Itu pegangan kita, dasar kita, ya, benar atau tidak. Hari ini saya share juga di bidang kemahasiswaan. Ada yang eh, mengaku sebagai mengaku sebagai lulusan teologi, ya orang Batak lagi, ya malah sudah mengucapkan kalimat syahadat yang dituntut oleh salah satu ustadz itu, ya.
Itu ya, namanya Erik Manurung itu ya. Nah, dari TikTok itu luar biasa. Ya, kalau itu benar berarti parah sekali. Dia waktu sekolah teologinya yang dipelajari apa, yang dipahami apa, gitu ya. Memang banyak motivasi orang untuk pindah keyakinan yang lain. Ya, banyak motivasi. Tapi kalau dia sudah menjadi orang yang pilihan dan sudah paham, mengerti betul siapa Yesus, dan dia sudah ditetapkan dipilih oleh Yesus, dia tidak akan pernah meninggalkan Yesus dengan alasan apapun. Beda loh, meninggalkan agama Kristen dengan meninggalkan Kristus itu beda. Tidak mungkin orang meninggalkan Kristus kalau sudah dipilih oleh Kristus. Tapi bisa saja orang meninggalkan agama Kristen karena dia belum mengalami lahir baru, belum sungguh-sungguh lahir baru. Ya, oke, nah itu. Oke, sekarang kita lihat menurut Yohanes. Ini kan pertanyaan dari salah satu murid Yesus. Ini katakan gini oleh Yesus ya di ayat 1. Satu orang baca, bantu saya baca. Yuk. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang pertama. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oke, perhatikan. Ini perkataan Yesus langsung, jangan gelisah hatimu. Kata Yesus, percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Artinya percaya kepada Theos, pribadi yang pertama. Percayalah kepadaku, Kristus, pribadi yang kedua. Jadi tidak cukup hanya percaya kepada Allah atau Bapa, tapi juga harus percaya kepada Yesus. Artinya ini menunjukkan juga satu kesetaraan ya. Nah, kesetaraan. Nah, dikatakan ini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, ini perhatikan, kita harus menggali, memahami ayat ini ya. Sebelumnya kita baca dulu seluruh ayat itu. Ayat 4, silakan ayat 3 dan 4, baca lagi. Ayo, Yohanes Marcela. pasal yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya, Amin. oke, baca lagi ayat yang kelima. Lanjut. Yohanes 14 ayat yang kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? 6. Ayat 6. Yang keenam, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, perhatikan sini. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Ya, dan jadi bagaimana kami tahu ke situ, jalan ke situ. Ya, ini adalah satu pengakuan yang jujur dari Thomas. Ya, dalam satu ketidakpastian, dalam satu kebingungan, atau tidak tahu sama sekali. Maka Yesus tidak membiarkan hal itu. Ya, tidak membiarkan hal itu. Maka Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ada di sini kata akulah, egoimi. Kata akulah, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, jadi kita di pemahaman penggalian Alkitab hari ini yang menjadi penekanan kita ya, yaitu jalan, kebenaran, dan hidup. Oke, di ayat 6. Tapi kita perhatikan. Nah, ayat ke-7. Ayat ke-7, silakan baca ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ya, barang siapa mengenal Yesus pasti mengenal Bapa. Barang siapa mengenal Bapa harusnya mengenal Yesus. Yesus memperkenalkan Bapa atau menyatakan Bapa, Bapa juga menyatakan Yesus. Ya. Nah, sekarang ini kamu mengenal Dia yang kamu telah lihat. Siapa yang kamu lihat itu? Yang kamu lihat itu adalah Yesus. Ya, telah melihat Dia. Nah, kalau Bapa itu kan nggak bisa dilihat. Ya, Bapa itu tidak bisa dilihat, sekalipun Dia adalah nyata ada. Yang bisa dilihat mereka pada saat itu siapa? Yesus.
Nah, dan ini juga menunjukkan suatu bukti kesetaraan Yesus dengan Bapa yang telah mengutusnya. Oke, sekarang dari nas ini ya Yohanes 14:1-7 ya ada kalimat yang mana yang menunjukkan dan membuktikan ketuhanan Yesus. Ya, dari ayat 1 sampai 7 Yohanes 14, mana kata atau kalimat atau pembuktian bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus Kristus itu adalah Tuhan, atau mana bukti keilahiannya? Ya, oke, perhatikan di sini. Tadi saya katakan ada 3 ya, menjadi perhatian kita, fokus kita jalan kebenaran dan hidup. Ya, jalan kebenaran dan hidup. Oke, coba minta tolong satu orang baca Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Ayo. Amsal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, setiap agama dan keyakinan apapun itu, mereka sudah punya keyakinan bahwa mereka itu sudah ada di jalan lurus. Ya, sudah ada di jalan lurus. Ada juga yang sementara mencari-cari jalan lurus. Ya, mencari jalan lurus. Ya. Nah, ini ayat ini sangat relevan dari zaman ke zaman. Ya, tetapi mereka tidak tahu bahwa ujungnya maut. Mereka akan tahu bahwa ujungnya maut itu kapan? Setelah kematian. Setelah mereka meninggalkan dunia, terpisahnya tubuh dan jiwa dan roh. Baru mereka tahu. Tapi ketika mereka tahu, tidak mungkin lagi mereka datang ke dunia untuk memberitahu. Ya udah, ya masuk neraka. Itulah sebabnya kita harus beritahu. Ya, contoh ini kita lihat nih. Ya, ini, oke. Nah, ya lurus jalan, tapi yang adalah binasa, gitu ya. Nah, kasihan kan? Kalau kita nggak beritahu kasihan, ya. Kita harus kasih tahu, ya terbakar dia. Kan hanya 2 pilihannya, sorga neraka, sorga neraka itu, ya. Tidak ada atau, tidak ada di luar itu, ya. Kelahan itu kemudian kenapa yang begini ya? Oke. Oke, mana tadi? Kok loncat ya? Sebentar. Kalau loncat ya? Sebentar dulu. Oh, ya oke. Sekarang ke sini. Jadi konsep jalan dalam perjanjian lama itu jalan manusia dan juga ada jalan Tuhan. Ada jalan manusia, ada jalan Tuhan. Di Yesaya 55 ayat 89. Yuk, silakan baca. Sebab beginilah firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Oke, perhatikan nih. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jadi ada rancangan Tuhan, ada rancangan manusia, rancanganmu. Kemudian katakan jalanmu berarti jalan manusia. Bukanlah jalanku berarti jalan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Berarti tidak ada yang melebihi ataupun sama atau melebihi dari jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, artinya ada jalan manusia, ada jalan Tuhan. Ya, seringkali manusia memilih jalannya manusia dan tidak tahu dan tidak memilih, atau sudah tahu tapi tidak mau memilih jalan Tuhan. Ya, oke, perjanjian lama ya. Oke, perhatikan di Amsal 2 ayat 12 ayat 13 dikatakan apa? Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat dan orang yang mengucapkan tipu muslihat. Jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Artinya di sini kita perhatikan
Bagaimana seorang yang perilaku jahat itu dari jalan yang jahat itu dia bisa lepas? Dia harus dituntun kepada jalan Tuhan. Ya, bagaimana dia supaya keluar dari jalan yang gelap itu? Ya, dia datang ke jalan yang lurus. Yes, jalan yang lurus adalah Tuhan. Ya. Oke, di Amsal 4 11-12 juga mengatakan, aku mengajar jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Nah, itu tadi ya. Nah, jadi Tuhan menuntun orang ke jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu sudah ada dan sudah datang. Yaitu adalah Yesus. Itu jalan yang lurus. Tapi sekarang ini masih banyak orang sementara cari-cari jalan yang lurus. Ya. Nah, bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Kalau sudah ada di jalan Tuhan, ya, itu kalau sudah ada di jalan Tuhan, maka perjalanannya tidak akan pernah terhambat. Tidak berhenti di tengah jalan atau putus di tengah jalan. Kalau dia pun berlari di jalan itu, dia tidak akan pernah tersandung, tidak akan pernah jatuh. Begitu ya. Karena apa? Karena itu jalan Tuhan, ya. Di Amsal 14:12 kita perhatikan tadi apa yang dikatakan itu ya. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya adalah menuju maut. Jejak orang benar adalah lurus sebab engkau merintis jalan lurus baginya. Siapa yang merintis persiapan jalan lurus? Adalah Allah, kata engkau Tuhan ya. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Nah, ini ada jalan. Jadi banyak sekali bicara tentang jalan, ya, jalan Tuhan. Nah, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Dan ini jalan-jalan yang maksudnya itu adalah jalan yang sudah ditetapkan, ditentukan oleh Tuhan, ya. Nah, lalu baca lagi di Hosea 14 ayat 50. Minta tolong satu orang baca. Yuk, Hosea. Beginilah firman Tuhan. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Oke, sampai di situ. Perhatikan tuh. Jelas, biarlah ia mengetahui sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus. Tidak ada jalan Tuhan itu bengkok, ya. Bukan hanya lurus, dikatakan benar. Ya benar, tapi banyak orang memilih jalan yang jahat, jalan yang gelap, ya. Nah, jalan yang bengkok, ya. Oke, makanya tergelincir, jatuh dalam dosa, akhirnya ke binasa, ya. Nah, kemudian dikatakan, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing dengan nama Allahnya, berarti Allah di dunia ini ya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya dan seterusnya. Nah itu ya. Nah itu biar kita perhatikan, berjalan masing-masing demi nama Allah mereka itu terjadi. Dari setiap keyakinan agama kan mereka berjalan di dalam keyakinan mereka masing-masing, itu Allah mereka masing-masing. Ya. Nah, tapi bukan Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Berjalan demi nama Tuhan Allah kita, ya, selama-lamanya, ya. Jadi bukan hanya kalau jalan manusia itu bisa rusak, ya, atau jalan raya itu bisa rusak. Ya, tapi kalau jalan sudah ditetapkan oleh Tuhan, itu akan bertahan untuk selama-lamanya, ya, sampai kepada kekekalan. Oke, sekarang itu di perjanjian lama. Sekarang kita lihat perjanjian baru tentang jalan. Oke, silakan bantu lagi baca, silakan. Ayo, silakan seorang bantu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Amin. Oke. Nah, ini adalah Yohanes Pembaptis ya, menggenapi apa yang dikatakan tadi di kitab Yesaya ya. Oke, sesungguhnya dialah yang dimasukkan Nabi Yesaya ketika berkata, ada suara orang berseru-seru pada gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Jadi Yohanes Pembaptis ini adalah dipilih, dipersiapkan oleh Tuhan untuk membuka jalan, ya, menunjuk jalan, ya, jalan yang lurus. Siapa itu? Adalah Tuhan sendiri, ya. Oke, nah kita perhatikan terusnya.
Nah, Lukas 3 ayat 4 dan juga Yohanes 1 ayat 22. Minta tolong baca yuk. Supaya kita tahu banyak tentang jalan dalam Alkitab itu. Yuk. Seperti ada tertulis. Lukas 3 ayat 4. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Oke, perhatikan. Seperti tulis dikatakan apa? Dalam kitab nubuatan Yesaya ada suara yang berseru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskan jalan baginya. Terusnya, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Nah, jawabnya, akulah suara orang yang berseru dari padang gurun. Luruskanlah jalan untuk Tuhan seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Jadi sebelum Yesus datang ke dunia ini yang menyatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu sudah terang benderang disampaikan di perjanjian lama. Ya, sudah sangat terang. Jadi itu tidak hanya ditemukan dalam perjanjian baru saja. Ya, dan diulangi lagi apa yang di kitab Yesaya itu diulangi lagi oleh Lukas, oleh Yohanes, oleh Matius. Nah, itu ya. Melalui Yohanes Pembaptis kan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di Yohanes 14 ayat 5 yang sudah dibaca tadi. Saya baca ya, perhatikan ya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jadi Thomas tidak tahu jalan ke sorga. Tidak tahu jalan keselamatan. Ya, tidak tahu. Dan sekarang ini banyak orang yang tidak tahu. Atau ada orang yang tidak tahu, tapi tetap tidak percaya. Ya, nah, kemudian di Kisah 113 ayat 10 berkata, dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh dari segala kebenaran. Wow. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus? Nah, iblis itu, setan itu tidak pernah ya dia tidak pernah berhenti, dia akan terus-menerus untuk membelokkan jalan atau memberikan jalan lain, jalan yang bengkok. Dia berusaha supaya manusia itu jangan jangan datang ke jalan yang lurus, jangan datang ke jalan Tuhan. Makanya ada yang mengatakan ya Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan, jalan kebenaran. Nah, itu mulai dibengkokkan oleh iblis itu. Kalau orang Kristen yang berkata demikian, atau di luar Kristen, di luar Kristus ada jalan keselamatan. Ya, nah itu tuh, ya. Jadi katakan orang yang berbuat baik tanpa percaya kepada Kristus pasti juga diselamatkan karena Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu adil, tidak tega. Nah, ini apa ini? Trik-trik dan pekerjaannya setan itu untuk berupaya apa? Udah dikatakan itu penipu. Ya, dan ditipu dan dia lagi menipu orang lain. Nah, ya. Dia itu musuh dari segala kebenaran. Yang berhenti membelokkan orang ke jalan yang bengkok itu ya. Dan membelokkan jalan dari jalan Tuhan supaya pilih jalan kebinasaan ya. Nah, jalan kebinasaan. Jadi visi misinya iblis, setan dengan Yesus itu kan beda. Kalau visi misinya Tuhan Yesus adalah untuk menyelamatkan orang masuk surga. Ya, penuhi surga. Tapi visi misinya dari setan itu, iblis itu, kosongkan surga, penuhi neraka. Jangan sampai di antara kalian di sini, terutama yang tidak sempat belajar hari ini, ya, jangan sampai engkau yang masuk neraka. Hati-hati, sekolah teologi tidak menjadi jaminan. Tapi iman mula yang menjadi jaminan atas dasar pengertian siapa Yesus. Ya, jadi serius kalau mau belajar, serius kalau mau mendengar, serius kalau mau memahami. Jangan main-main, jangan sambil-sambilan, jangan sandar-sandaran. Ya kan? Begitu ya. Oke, kalau udah sandar-sandaran begitu sambil
angkat kepalanya, saya pastikan itu tidak serius itu ya. Oke. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Oke, sekarang kita langsung ke intinya, yaitu Yohanes 14 ayat 6 tadi. Ada 3 kata, yaitu konsep jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Oke, sekali lagi kita perhatikan ayat ini secara mendalam ya, lebih paham ya. Karena ada juga yang mengatakan sebenarnya perkataan Yesus ini itu bukan perkataan menunjukkan dia jalan keselamatan, itu hanya suatu proklamasi saja atau itu hanya untuk menunjukkan karakter bahwa dia adalah kebenaran. Kita contoh dia bahwa hidup dalam kebenaran, bahwa dia ada di jalan yang benar, maka kita pun harus contoh dia ada di jalan yang benar. Itu kan? Nah, dan itu tidak ada kaitannya dengan keselamatan dan surga gitu. Ya ini kan inilah dibelokkan lagi oleh si setan yang bicara itu dokter teologi juga kan ya. Oke, perhatikan nih. Ya. Ya, Yesus menyatakan 3 hal yang menunjukkan siapakah sebenarnya Yesus. Siapakah sebenarnya dirinya. Pertama kata akulah. Akulah. Ya, akulah Marcella. Akulah Elia. Akulah Natalia. Nah, memperkenalkan diri kan? Oke, nah itu ya. Nah, jadi kalau memperkenalkan lebih lengkap lagi, bukan hanya nama. Ya, akulah Marcella, asalku dari Kalimantan. Nah, gitu. Ya, nah itu kan. Nah, lebih luas lagi. Nah, akulah anak dari 3 bersaudara. Nah, gitu. Itu. Jadi memperkenalkan. Tapi kita lihat di sini, Yesus memperkenalkan diri mulai dari kata akulah. Ini kalau dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata ego eimi. Ego eimi. Ya, yang digunakan oleh Yesus sendiri. Ya, yang memiliki yaitu kesejajaran dengan pernyataan Tuhan. Jadi kata ego eimi, ya, perkataan itu adalah perkataan yang menunjukkan kesejajaran Kristus dengan Tuhan. Artinya kalau dia sejajar berarti dia adalah Tuhan. Ya, oke. Tidak boleh kita mengatakan ego eimi pada diri kita sendiri sebagai manusia. Itu hanya bisa Yesus sendiri. Ya, oke. Mari perhatikan. Yohanes 14 ayat 6 kita harus bandingkan juga dengan Keluaran 3 ayat 12. Di Keluaran 3 ayat 14 berkata begini. Ketika berbicara dengan Musa, perihal siapakah yang mengutusnya bagi bangsa Israel? Dan Tuhan menyatakan apa? Mengatakan apa? Aku adalah aku. Ya, aku adalah aku. Jadi ego eimi dalam bahasa Yunaninya tadi. Tapi kalau dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata anihu. Ya. Anihu. Ya, anihu. Ada di sini nama anihu? Ada ya? Anihu. Ego eimi. Anihu. Gitu, ya. Nah, frasa yang hanya boleh digunakan untuk siapa? Hanya bisa digunakan oleh Tuhan saja. Tidak boleh ada ciptaan yang lain, oknum yang lain. Karena memiliki maknanya apa? Maknanya itu adalah hanya menunjuk kepada Yahweh atau Yehova. Ya, Yehova. Nah, Yehova itu berarti adalah Allah. Ya, Allah. Ya. Dari kata Tuhan, Yahweh, Yehova. Nah itu ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Nah, saat Yesus Kristus bersabda, dikatakan gini, akulah dalam bahasa Yunani, ego eimi, atau berani, anihu, aku ada, akulah dia. Nah, jadi Allah yang memilih mengutus Musa itu, dia juga adalah Allah yang kita percaya sekarang ini di dalam Yesus Kristus. Kan ada pertanyaan, Abraham, Ishak, Yakub mereka masuk surga, kan Yesus pada saat itu belum ada. Nah, pertanyaan seperti itu seolah-olah Allahnya Abraham, Ishak, Yakub dengan Allah kita beda. Tidak. Allahnya Abraham, Ishak, Yakub atau orang-orang yang ada pada zaman itu yang beriman kepada Allah
itulah Allah kita. Sampai hari ini yang sudah menyatakan diri di dalam Kristus Yesus. Ya, oke, pahami dengan baik ya. Akulah, ego eimi, anihu itu hanya menunjuk kepada Tuhan, tidak bisa kepada yang lain. Nah, ini penting. Ini dasar Alkitab ini. Ini yang tidak dipahami oleh orang mualaf-mualaf itu, ya kan? Nah, ya. Oke, artinya mualaf itu orang Kristen jadi masuk agama lain, ya. Nah, perhatikan. Adalah perkataan super yang diucapkan seorang manusia, Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristuslah yang dapat atau yang pernah mengatakan yang demikian. Salah satu dari muridnya, sekalipun murid yang paling dekat dengan dia, Petrus, tidak pernah berkata, akulah Tuhan, akulah Juru Selamat. Tidak ada. Tapi hari-hari ini, ya, sudah cukup yang mengatakan dirinya adalah jalan keselamatan. Ya, percaya kepada Yesus dan juga harus percaya kepada Dia. Begitu ya. Ini kan udah repot ini, ditambah-tambahin ya. Oke. Nah, jadi perhatikan di sini. Ya, kita perhatikan. Nah, selanjutnya, nah perhatikan. Karena kata yang digunakan itu adalah kata tanak dalam bahasa Ibrani. Ya, kata tanak, ya Ibrani atau lazim disebut dengan oleh Yahweh atau Yehova, Allah Israel. Ya, Allah Israel. Jadi Yesus Kristus di Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, yaitu Yehova sendiri, Yahweh sendiri, yaitu Allahnya Israel itu. Ya. Jadi jelas ya, makanya kalau ada ajaran mengatakan Yesus bukan Yahweh, itu udah keliru, sesat itu. Yesus itu adalah Yahweh. Oke? Ya, Yahweh sendiri. Oke? Baik. Ya. Pak perhatikan. Nah, dan dalam Alkitab Perjanjian Lama juga dinyatakan bahwa Sang Juru Selamat itu adalah Yehova. Ya, Yehova. Coba perhatikan. Yesaya 43:11. Kita tolong baca. Maria Simalois masih sama Lois. Nah, Sama Loisa, Pak. Bentar, ya, Pak. sama Loisa ya. Kan itu yang saya lihat ditulis. Oke. Baca dulu. Yesaya 43:11. Bentar ya, Pak. Yesaya 43:11. So, enggak baca yang di layar aja supaya lebih cepat, nanti tandain ya. Pak. Oke. Yesaya 43 ayat 11, beginilah bunyi firman Tuhan, akulah Tuhan. Atau Kan? Itu Yehova. Dalam kurung Yehova. Terus? ada juru selamat selain daripadaku. Nah, jadi ini sama. Ya, dengan dikatakan oleh Yesus sendiri itu akulah jalan, kebenaran dan hidup. Di sini akulah Tuhan. Ya, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Jadi juru selamat itu adalah Yehova, Yahweh. Siapa itu? Adalah Yesus Kristus sendiri yang kita sembah, kita puji, kemuliakan. Itu, ya. Jadi jangan beda-bedakan dalam kealahan Allah Yesus, Allah Yahweh gitu ya. Nah, jadi ada dua Allah yang berbeda, Allahnya perjanjian lama, Allah perjanjian baru berbeda, tidak ada dalam perbedaan kealahannya. Oke. Nah itu. Tadi sangat jelas. Perhatikan kalau dilihat dari King James ya. Ya, itu kata Lord, kata yang digunakan itu bahasa Inggrisnya Yehova. Kalau perjanjian lama Yehova, ya, Yehova. Tapi kalau diterjemahkan itu menggunakan kata the Lord. Lord itu gak pernah menunjuk kepada God ataupun Bapa atau Theos ya. Tapi Lord itu selalu menunjuk kepada siapa? Pribadi yang kedua, yaitu Yesus Kristus ya. Nah, perhatikan, jadi tidak ada juru selamat yang lain kecuali Yehova. Tidak ada. Dan Yehova telah turun ke dunia untuk apa? Misi keselamatan bagi kita semua. Yesus Kristus yang telah turun ke dunia ini yang disebut dengan juru selamat dunia itu yang dikatakan oleh Yesaya tadi. Itu juga yang dikatakan oleh Musa tadi. Ya. Jadi Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi, yang turun ke dunia. Berinkarnasi menjadi manusia.
Jadi nama Yesus itu berarti apa? Yehova Juru Selamat. Yehova Juru Selamat. Jelas ini suatu nama keilahian yang berperan bagi penyelamat manusia. Nah, kalau Yesus itu adalah penyelamat, nah penyelamatan itu hanya ada Allah. Nah, kalau Yesus adalah penyelamat, maka berarti dia adalah Allah. Manusia biasa tidak bisa menjadi penyelamat, ya. Artinya membawa kepada keselamatan yang kekal. Ya, kalau menjadi penyelamat orang yang tidak tahu berenang, ya ditolong, tiba-tiba mungkin dia tenggelam, ditolong orang yang bisa berenang, diselamatkan. Orang yang menyeberang jalan, ya tidak melihat kiri kanan, padahal ada kendaraan, ada yang melihat, langsung ditolong, diselamatkan. Ada orang yang terjatuh, ya ditolong, ditolong berdiri, diselamatkan. Jadi bukan yang begitu, ya. Kalau ini adalah penyelamatan yang kekal, ya. Jadi nama itu maksudnya nama Yahweh ataupun Yehova Juru Selamat, itu berarti menunjukkan peran Tuhan Yesus akan kedatangannya di dunia untuk misi keselamatan. Jadi kalau di dalam perjanjian lama berarti itu masih rencana misi keselamatan dia akan datang ke dunia ini. Tapi sekarang sudah dinyatakan, sudah Yesus sudah datang. Oke, sekarang perhatikan memahami jalan kebenaran kehidupan dalam kalimat ini tidak perlu dilihat sebagai suatu urutan. Ya, boleh dibolak-balik. Ya, kebenaran dulu atau jalan dulu, kehidupan dulu. Jadi tidak harus mengatakan harus pertama jalan baru kebenaran, baru kehidupan. Tidak demikian. Ya. Nah, dalam konteks yang dimulai dengan pernyataan Petrus mengatakan Tuhan, Lord, Prios, kata Petrus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Ya, atau Thomas ya bertanya begitu dalam Yohanes 13:36, ya. Coba kita perhatikan Yohanes 13:36, minta tolong satu orang baca dulu. Ayo, Yohanes 13:36. Silakan. Ada yang bisa bantu? Yohanes 13 ayat 36 ya Pak. Ya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Ya, Petrus belum mati, jadi belum bisa dong ya. Oke, Yesus belum saatnya Petrus, dia harus melakukan tugas pekerjaannya dulu ya. Jadi jelas di situ perhatikan, Petrus memanggil Tuhan, kemana engkau pergi? Seperti juga yang dikatakan oleh Thomas tadi ya. Ya, Thomas tadi. Ya, kami tidak tahu jalan ke situ. Ya, kami tidak tahu jalan ke situ. Jadi dia ingin tahu, maka Yesus jelaskan jalannya ya. Jadi Petrus dan Thomas ini bertanya tentang jalan. Ya, jalan. Nah, kita ini masih bertanya enggak jalan? Ada yang masih bertanya enggak? Di mana jalan? Siapa jalan? Kan gitu. Ya, seperti Thomas dan Petrus. Seharusnya tidak lagi udah mahasiswa teologi ya. Nah, seharusnya sudah tahu jalan. Jangan lagi seperti ada nyanyian itu apa ya? Nyanyian itu bertanya. Nah, saya lupa itu, bertanya gitu. Padahal kita udah tahu jalan tapi kita nanya begitu. Ya. Oke. Nah, perhatikan di sini. Jadi Petrus dan Thomas ini bertanya tentang jalan. Nah, jawaban Yesus apa? Jawaban Yesus apa? Jawabannya sama. Ya, jawaban Yesus itu dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, kata hidup itu kata yang digunakan adalah zoe. Ya, zoe ya, itu adalah pakai jet ya, sorry bukan J ya. Jet ya, zoe ya, itu hidup, artinya itu zoe, hidup kekal. Oke, sekarang perhatikan. Jalan kebenaran hidup. Ya, kalau dalam bahasa Yunani-nya disebut sebagai he hodos kai he aletheia kai he joy ya, joy ya, ini adalah jawabannya. Nah, dalam tata bahasa Yunani, kata Yunani kai, ada kata kai untuk apa ini? Menghubungkan dua atau tiga kata
tidak harus, ya, atau menggunakan kata kai itu adalah kata dan, ya, kata dan, ya. Jadi tata bahasa Yunani menghubungkan 2 atau 3 kata tidak harus menggunakan kata dan. Kata terhubung bisa juga dikatakan kata kai terhubung itu kairo. Ya, kairo merupakan rangkaian tetapi juga merupakan hubungan formula. Dengan kata lain apa? Yaitu jalan, kebenaran. Kalau tanpa ada dan pun tidak masalah sebenarnya, ya. Kehidupan. Jadi dapat diterjemahkan apa? Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Ya, jalan Yesus, jalan kebenaran dan juga jalan kehidupan. Itu, ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Nah, karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri, ketika kita mengikuti Yesus, melakukan kehendaknya, berarti kita sudah berjalan di jalan kebenaran. Jadi ketika orang sudah percaya menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beriman kepada Yesus, berarti kita sudah ada di jalan kebenaran. Dan juga sudah menjadi jalan hidup untuk menuju kehidupan. Ya, jalan hidup kita sekarang ini menuju kepada kehidupan. Kehidupan yang kemana? Kehidupan yang kekal. Ya, mudah-mudahan paham sampai di situ. Kemudian dikatakan jalan kebenaran. Jalan kebenaran adalah jalan untuk menghayati kebenaran, dan jalan untuk menyadari kebenaran, dan jalan hidup adalah jalan untuk memperoleh kehidupan. Kebenaran adalah Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, berarti kita sudah ada di jalan kebenaran, sudah ada di dalam kebenaran, maka akan kita terus berjalan dalam kebenaran sampai memasuki kepada kehidupan yang kekal. Jadi sangat jelas, ya, bahwa pernyataan di Yohanes 14 ayat 6 ini merujuk dan menjadi acuan kepada apa? Ketuhanan Yesus Kristus. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu menunjukkan kepada ketuhanan Yesus Kristus. Dengan maka demikian, Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ya, sekali lagi Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah menyatakan dirinya kepada manusia sebagai jalan. Itu tadi hodos, kebenaran, aletheia, dan hidup, zoe. Ya, zoe. Ya, zoe itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Nah, itu. Oke. Sekarang sebelum kita masuk ke situ, lanjutkan, saya stop dulu. Kita akan masuk nanti ke jalan, ya. Nah, jalan. Oke, sebentar. Mungkin ada pertanyaan sebelum masuk ke yang berikutnya. Tadi akulah jalan kebenaran sudah bisa dibahas bagian, ya. Oke. Barangkali ada yang mau bertanya sambil saya minum, ya.